Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aziz Tusimonul Amuna akan menceritakan sedikit tentang desa adat Tamkesi dan kerajaan Biwoki. Sedikit informasi, saya berasal dari Kefa, lahir besar di Kefa, namun kedua orang tua saya berasal dari Biwoki. Tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk ke materi. Pertama, letak dan keadaan geografis. Tamkesi terletak di atas punggung dari dua puncak gunung batu, yaitu Tapenpah dan Oepuah. Dua batu itu melambangkan dualisme kosmis, bahwa alam ini selalu berisi dua. Yang pertama itu Vetomone atau wanita dan laki-laki, Olive Tata atau adik kakak, dan timur barat dan utara selatan. Dualisme ini menjadi landasan yang memanifestasikan setiap bentuk di bumi. Bagian barat disebut Oepuah, artinya air berpinang, dan diidentifikasir sebagai Mone yang artinya laki-laki. Sedangkan bagian timur ini disebut Tapenpah yang artinya penjaga alam, karena melambangkan sisi dari laki-laki. Tapenpah juga berarti melihat dunia, karena dari atas bukit ini kita dapat melihat seluruh tanah dari Biwoki. Dari atas Tapenpah kita bahkan dapat melihat sampai ke Laut Sau atau Tasimone atau Laut Selatan. Tapenpah juga merupakan pusat peribadatan yang paling kudus. Dalam situasi yang berat seperti kelaparan, penyakit, kekeringan, dan lain sebagainya, masyarakat akan datang dan beribadat di tempat ini. Masyarakat akan membawa kurban berupa babi putih atau kambing putih untuk dikorbankan di atas tempat ini sebagai upaya penyilihan dosa. Gunung Oepuah sebenarnya merupakan tubuh Gunung San Mohole yang tingginya 1945 meter. Di bagian paling punggung dari Oepuah terletak istana atau Koko. Dekat Sonaf atau istana dan Koko atau Raja Biwoki terdapat tempat suci yang disebut Neno Biwoki dan Funan Biwoki. Artinya langit Biwoki dan matahari Biwoki dan bulan Biwoki. Secara realis dapat diartikan sebagai surga Biwoki. Di depan surga Biwoki ada altar berupa lempengan batu yang besar sebagai tempat untuk persembahan. Secara spesifik, Kampung adat Tamkesi berada di desa Tautpah, Dusun 3 Usboko, Kecamatan Biwoki Selatan, Kabupaten TTU. Secara signifikan, wilayah Kampung adat Tamkesi berada di sebelah utara berbatasan dengan desa Tautpah dan Sapail. Sebelah timur berbatasan dengan Oe Kopa dan Oe Rinbesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Teba dan sebelah barat berbatasan dengan Tokbesi. Tamkesi seperti sebuah tempat yang teratur sebab terdapat 7 susunan batu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan-hewan. Tamkesi juga merupakan suatu bagian kampung yang menarik di sebuah lembah yang langsung menghadap ke Gunung San Mohole dan sebelahnya Bukit Taitoh yang indah. Sedangkan di sebelah utara terletak Gunung Nipung Nasik. Gunung San Mohole lebih tinggi dari permukaan Tamkesi. Dan Tamkesi berada tepat di pundak Gunung San Mohole dengan Gunung Tapenpah di sebelah timur dan Gunung Oepuah di sebelah barat. Bagian timur barat ini membuat permukaan Tapenpah Oepuah sebagai tempat penting untuk menyangga susunan fisik Tamkesi. Sedangkan 7 tingkatan menandai bukit yang bertingkat dan di bagian atasnya berdiri Son of Neno Biwoki, yaitu istana dari kerajaan Biwoki. Pada bagian atas dari istana kerajaan Biwoki terdapat Paun Leu, yaitu tempat pamali yang menyimpan semua kekuatan yang berhubungan dengan Wisneno dan Wispa yang berarti Tuhan langit dan Tuhan bumi. Di depan istana ada sebuah altar yang sakral. Altar ini digunakan oleh raja untuk mengadakan ritual bagi kepentingan masyarakat Biwoki. Di tempat ini raja meminta manikin ma'oetenen yang berarti kesejukan dan kedinginan, atau makna realisnya artinya kesehatan dan kemakmuran bagi semua orang di tanah Biwoki. Di tempat yang paling rendah terdapat sebuah lopo atau lumbung
tempat untuk pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Masyarakat Biboki menyebut tempat ini sebagai Lopo Tanilasi, yang artinya lambung penyelesaian masalah. Di tempat ini, raja bersama para pemimpin kerajaan Biboki mempertimbangkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Biboki setiap hari, maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan kerajaan. Pada dinding batu ada 5 pintu, masing-masing dengan fungsi tertentu. Pada bagian atas sisi timur terdapat Eno Paisanaunu, yaitu pintu masuk untuk semua golongan masyarakat. Ada juga pintu masuk hanya untuk yang mulia raja, yaitu pintu penghormatan Eno Naiju. Di sisi timur lainnya adalah Eno Hau, yaitu pintu masuk untuk Meo, yaitu prajurit. 2 pintu lainnya berada di bagian barat, yaitu Eno Belsikone, yang berarti pintu Belsikone, yang juga merupakan pintu masuk untuk semua golongan masyarakat. Dan pintu yang lainnya adalah Eno Hau, yaitu pintu masuk untuk Meo atau para prajurit kerajaan. Kemudian terdapat kebudayaan yang ada di masyarakat Tamkesi. Masyarakat di desa adat Tamkesi menghayati kebudayaan dalam kehidupannya lewat tindakan-tindakan, adat-adat atau nilai yang mereka anut dan junjung tinggi. Misalnya, ketaatan kepada raja, memberi upeti kepada raja, mengikuti kegiatan upacara adat di Tamkesi, dan hidup harmoni dengan alam melalui ritual yang dilandasi oleh agama lokal yang mereka hayati. Semuanya dilakukan dengan tujuan memperoleh perlindungan dan keselamatan dari Tuhan dan roh leluhur. Dengan demikian, kebudayaan bagi masyarakat Tamkesi adalah sesuatu yang penting yang harus ditumbuhkan dalam kehidupannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebudayaan ini mengalami kemerosotan yang ditandai dengan kurangnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya. Dalam hal ini, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan sejak dahulu hampir tidak lagi dijalankan. Misalnya, upacara tahunan di pusat kerajaan Biboki yang melibatkan seluruh masyarakat Biboki sudah tidak lagi dilaksanakan. Masyarakat Biboki tidak menyerahkan lagi upeti atau hasil panen kepada raja sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Biboki generasi sebelumnya. Ironisnya, mental masyarakat Biboki terhadap rajanya, dalam hal ini sikap hormat dari masyarakat terhadap raja mengalami kemerosotan. Koko atau raja Biboki bahkan sudah tidak lagi ditakuti, sebagaimana dahulu raja yang dipandang sakral dan dijuluki Usit Bokneno dan Usit Bokfunan, yang artinya anak matahari dan anak bulan. Nilai sakral kepemimpinan yang dahulu sangat dijunjung tinggi dan memberi pengaruh pada pertumbuhan nilai-nilai budaya yang berangsur-angsur hilang dari kehidupan masyarakat Biboki. Hal ini merupakan fakta yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Biboki, khususnya masyarakat di desa adat Tamkesi. Kemudian terdapat kesenian-kesenian juga yang tumbuh di masyarakat Tamkesi. Dalam masyarakat Tamkesi terdapat beragam kesenian budaya yang dipraktekkan. Ada tarian yang bersifat heroik dan gembira sebagai ungkapan menang perang atau suasana pesta. Ada pula tarian yang bersuasana sedih. Masing-masing jenis tarian diiringi dengan alat musiknya tersendiri. Beberapa tarian yang merupakan kesenian masyarakat Biboki yang dijadikan budaya peradaban sebagai berikut. Yang pertama adalah TB. TB adalah salah satu kesenian masyarakat desa Tamkesi. Gerakannya sangat alamiah, di mana dilakukan oleh beberapa orang yang berdiri berhadapan sambil menyanyikan pantun. Kemudian bonet. Bonet dikenal sebagai tarian kematian karena tarian ini sering dilaksanakan pada saat orang meninggal. Laki-laki dan perempuan berdiri bergandengan tangan, membentuk lingkaran dan berjalan ke samping dengan sentakan kaki maju mundur. Lagu-lagu serta pantun yang sedih dilantunkan oleh para ibu untuk mengenang jasa almarhum.
Kemudian para kaum lelaki menyambutnya dengan teriakan-teriakan sedih yang khas. Kemudian ada juga tenun. Menenun oleh seorang biboki adalah pekerjaan kaum wanita yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang selepas musim panen di ladang. Pekerjaan menenun dianggap ringan karena dikerjakan pada waktu luang. Walaupun dianggap ringan, menenun membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh sebuah tais atau sarung bagi wanita dan mau atau bete atau selimut bagi pria. Kemudian tata cara pelaksanaan upacara perkawinan. Tata upacara perkawinan suku Timur dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pembicaraan, yaitu pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan. Dalam tahap pembicaraan ini terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama utusan. Utusan merupakan orang yang ditunjuk sebagai juru bicara, biasanya seorang pria yang mengetahui data setempat dan pandai berbicara secara pantun atau natoni dalam bahasa daerah. Kemudian yang kedua, netelanan. Di dalam tahap ini, utusan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang berniat meminang gadis itu kepada orang tua sang gadis dengan membawa tempat sirip pinang ke rumah si gadis dan meletakkannya di atas meja. Kemudian tahap kedua adalah tahap kesaksian. Tahapan ini merupakan peneguhan pembicaraan yang dilakukan oleh beberapa pihak melalui acara-acara sebagai berikut. Yang pertama, sulam nasi atau nasia. Sulam nasi atau nasia atau meminang adalah melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan sebelumnya. Orang tua dari pihak laki-laki secara terbuka mengatakan bahwa mereka berniat menikahkan laki-lakinya dengan anak perempuan atas hendak mengangkat si gadis sebagai menantu. Yang kedua, bunuh kaunok atau menaikkan daun kayu. Kata bunuh kaunok yaitu laki-laki memberikan tanda berupa barang seperti kain, cincin, atau kalung diistilahkan dengan kasih naik bunuk kepada pihak wanita dan sebaliknya wanita kasih naik bunuk berupa selimut, saku sirip pinang atau aluk mama dengan tujuan kedua pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri dari orang lain maupun di antara mereka sendiri. Barang-barang yang menjadi tanda atau bunuk harus dipakai selama menunggu waktu pernikahan. Yang ketiga, puam nasi atau pinang tua dan siri tua. Puam nasi atau manu nasi yaitu pihak laki-laki dan wanita saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga berupa uang perak, uang rupiah atau uang kertas, selimut, sarung, kemeja, sabun mandi, dan sabun cuci. Yang keempat, antaran. Yang dimaksud dengan antaran adalah orang tua dari pihak laki-laki memberikan barang berupa cincin, emas, seperangkat busana wanita, perhiasan, tempat sirip pinang dan daun sirih dan buah pinang, uang untuk pelaksanaan upacara perkawinan dan bilis. Tahap yang ketiga adalah tahap siaga. Tahap ini semua keluarga baik itu dari keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang mempunyai acara mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk melakukan pertemuan keluarga serta membentuk panitia pesta guna melaksanakan kegiatan-kegiatan acara pada waktu sebelum dan sesudah acara pesta. Tahap yang keempat adalah tahap upacara. Tahap ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, pasang boenok, yaitu memasang tenda. Pada tahap ini, masyarakat suku Timor selalu menunjukkan rasa solidaritas sosial yang erat dengan selalu bantu-membantu setiap harinya guna membantu bekerja di tempat pesta. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, juga kaum muda selalu berpartisipasi.
Yang kedua, pemberkatan nikah. Pada masyarakat suku Timor, upacara perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan agama Katolik yang dianut, sehingga senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan pelaksanaannya. Karena jumlah agama Katolik pada masyarakat suku Biboki begitu tinggi, maka setiap pelaksanaan upacara perkawinan akan banyak diatur berdasarkan tata cara ibadah agama Katolik. Yang ketiga, malam resepsi. Di atas telah disinggung bahwa pemberkatan nikah merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara perkawinan suku Biboki. Sebab dalam memberi pemberkatan ini, seluruh unsur disatukan, baik itu unsur sosial maupun religi. Malam resepsi ini dilangsungkan dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, penyambutan tamu-tamu undangan. Yang kedua, makan bersama. Dan yang ketiga, acara bebas. Nilai budaya yang terkandung dalam upacara perkawinan suku Biboki, yang pertama itu religius, yang kedua itu musyawarah, yang ketiga itu persaudaraan, yang keempat itu toleransi beragama, yang kelima itu tanggung jawab, dan yang keempat itu gotong royong, yang kedelapan sopan santun, dan yang kesembilan budaya. Kemudian seiring berjalannya waktu, budaya tersebut mulai diubah dari pakaian atau waktu pakaian yang digunakan waktu pemberkatan nikah, kemudian penyambutan tamu, tidak lagi menyajikan sirip pinang, namun diganti dengan snack-snack. Yang terakhir yaitu resepsi, biasanya sekarang diganti dengan menyewa gedung-gedung. Mungkin sekian dari saya, Azistus Immanuel Amuna. Apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.